Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Dani SBR. Wow, tapi kali ini bukan warung kopi Bang Doni ya teman-teman ya. Jadi Mas Dani ini juga ingin menulis cerita lepas ya, tapi tanpa menghilangkan ciri khas dari Dani SBR itu sendiri. Dan untuk kisah kali ini akan menceritakan tentang warung nasi ya, warung nasi milik Mbak Sulis, yang mana warung nasi ini khusus di bulan puasa dia berjualannya di malam hari nih, dari sekitar setengah malam lah ya sampai dengan waktu sahur. Jadi memang dikhususkan untuk warga sekitar atau anak-anak kos sekitar untuk santap sahur yang nggak sempat masak. Waduh, ada kejadian apa nih ya di warung nasi Mbak Sulis ini? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Warung nasi Mbak Sulis. Mbak Sulis adalah seorang wanita berusia 45 tahunan asal Semarang. Puluhan tahun lalu, setelah ia lulus dari bangku SMA, ia memutuskan merantau ke Jakarta demi mengubah nasib. Dengan tekad dan keberanian yang ia bawa dari kampung halaman, Sulis mengikuti kakaknya bekerja di sebuah rumah makan yang ada di ibu kota. Hari-hari pertamanya di Jakarta tidaklah mudah. Ia harus beradaptasi dengan hiruk-pikuk kota besar. Bekerja sedari pagi hingga larut malam, menahan rindu pada keluarga di Semarang. Namun, waktu menempa dirinya menjadi sosok yang tangguh. Dari pengalaman membantu di dapur hingga melayani pelanggan, Sulis belajar banyak hal tentang usaha dan kerasnya mencari nafkah. Seiring berjalannya waktu, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri. Bukan restoran besar atau tempat makan mewah, hanya sebuah tenda sederhana di pinggir jalan, tempat dia berjualan nasi dengan menu rumahan. Sudah hampir 10 tahun lamanya, Mbak Sulis setia berdiri di balik etalase kecilnya itu. Biasanya, dia buka sejak pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Tempat usaha Sulis cukup strategis karena terdapat perkantoran dan ruko-ruko, sehingga banyak para karyawan-karyawan yang mencari makan siang ke warung milik Sulis. Meski tak ada perkembangan usaha yang signifikan, warung tendanya menjadi penopang utama perekonomian keluarga kecilnya. Sulis telah menikah dengan seorang pria asal Jakarta bernama Udin. Sejak menikah, Udin tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga beban ekonomi keluarga sepenuhnya berada di pundak Sulis. Dari hasil berjualan nasi itulah ia menghidupi rumah tangga mereka. Ia juga memiliki seorang putra yang bernama Andra. Kini, Andra telah lulus dari bangku SMA, tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Di usia Mbak Sulis yang tak lagi muda, tanggung jawabnya semakin berat. Namun setiap pagi, ketika ia membuka warung nasinya dan menyalakan kompor, ada satu hal yang selalu ia pegang teguh. Selama ia masih mampu berdiri, ia akan terus berjuang demi keluarganya. Seiring waktu berjalan, ada satu hal yang tidak pernah berubah dari keseharian Sulis.
Ia tidak pernah benar-benar sendirian saat berjualan. Udin suaminya selalu menemaninya di warung tenda tersebut. Banyak orang di lingkungan mereka tahu bahwa dulu Udin adalah seorang preman. Ia pernah hidup keras di jalanan dan dikenal memiliki pergaulan yang buruk. Namun itu adalah masa lalu. Sejak menikah dengan Sulis, Udin berubah. Dia sadar bahwa hidupnya harus lebih terarah. Melihat istrinya bekerja tanpa henti setiap hari membuatnya merasa bertanggung jawab. Meski tidak memiliki keahlian khusus atau pendidikan tinggi, Udin tetap ingin berkontribusi. Karena hanya mengandalkan tenaga, Udin membantu semua pekerjaan fisik di warung. Ia memasang tenda, mengangkat meja dan kursi, menyiapkan peralatan, serta membantu melayani pembeli. Saat warung tutup, ia juga yang membereskan semuanya hingga selesai. Ia tidak banyak bicara, tetapi kehadirannya sangat membantu Mbak Sulis. Beberapa tahun terakhir, Mbak Sulis juga mempekerjakan seorang wanita bernama Nur yang berusia sekitar 30 tahunan. Nur adalah ibu dari satu anak dan sudah bercerai. Suaminya pergi tanpa kabar, tak pernah kembali. Sejak saat itu, Nur harus membesarkan anaknya seorang diri. Kondisi ekonomi Nur cukup sulit. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan harus membayar kebutuhan hidup serta biaya anaknya sendiri. Melihat keadaan tersebut, Sulis menawarkan Nur untuk bekerja di warungnya. Nur membantu memasak, menyiapkan bahan makanan, menyajikan pesanan, dan membersihkan area warung. Gajinya memang tidak besar, tetapi cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari Nur dan anaknya. Kini, warung nasi sederhana itu dijalankan oleh 3 orang. Mbak Sulis sebagai pemilik warung, Udin yang membantu pekerjaan fisik, dan Nur sebagai karyawan. Mereka bekerja sama setiap hari demi memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Suatu hari, tepat pukul 3:30 sore, suasana warung mulai sepi. Beberapa pelanggan sudah pergi. Matahari mulai condong ke barat. Mbak Sulis menghitung uang di laci kecilnya, lalu menoleh kepada Nur. Nur, yuk kita persiapan tutup. Kamu bersihin dulu piring sama dandangnya ya. Saya mau beresin yang lain, ujar Mbak Sulis. Ya bu, jawab Nur singkat sambil langsung mengangkat tumpukan piring kotor. Sulis menoleh ke arah jalan. Biasanya, suaminya sudah datang untuk membantu menutup warung. Si abang kemana ya? Biasanya jam segini udah datang, gue mau pelan. Telepon aja bu, kali aja bapak ketiduran, saut Nur tanpa menghentikan pekerjaannya. Percuma nelpon, gak bakal diangkat, gerutu Sulis dengan nada kesal. Tak lama kemudian, suara sepeda motor terdengar mendekat. Udin datang dengan motor Matic Honda Beat miliknya. Ia terlihat tergesa-gesa. Abang dari mana aja sih? Udah jam segini baru datang, tanya Sulis dengan nada geram. Iya, tadi abang ke tempatnya si Joni dulu, ada proyek, jawab Udin sambil memarkirkan motornya. Proyek-proyek, dari dulu proyek sama si Joni gak pernah ngasilin uang, yang ada malah ngabisin, ucap Sulis sewot. Udin terdiam. Ia tidak membalas perkataan istrinya. Memang selama ini setiap rencana usaha kecil-kecilan yang ia jalankan bersama Joni selalu gagal. Modal habis, hasil tidak ada. Karena itulah ia lebih sering memilih diam jika Sulis sudah mulai kesal. Tanpa banyak bicara, Udin langsung membantu menutup warung. Sekitar pukul 5 sore, warung sudah benar-benar rapi. Gerobak yang digunakan sebagai tempat kursi plastik dan meja pun sudah diparkirkan di suatu sudut dekat tempat mereka jualan. Mbak Sulis menghitung kembali hasil jualan hari itu, lalu menyimpannya di dalam tas kecil yang selalu ia bawa. Nur, hati-hati di jalan ya, ucap Sulis. Ya bu, terima kasih.
jawab Nur sebelum pamit pulang lebih dulu. Sulis dan Udin kemudian berboncengan menuju rumah mereka yang lumayan jauh dari lokasi berjualan. Warung Sulis terletak di pinggir jalan besar, sedangkan dia tinggal di daerah padat penduduk yang berjarak 1 kilo dari tempat berjualan. Sesampainya di rumah kontrakan sederhana mereka, Udin menurunkan barang-barang dari motor. Sulis langsung masuk ke dapur untuk menyiapkan makan malam seadanya. Andre belum terlihat di ruang depan, mungkin masih di kamar atau sedang keluar bersama teman-temannya. Hari itu berakhir seperti hari-hari sebelumnya, lelah, sederhana, dan penuh rutinitas. Namun, ketegangan kecil sore tadi masih tersisa di antara Sulis dan Udin. Meski keduanya memilih diam dan menjalani malam seperti biasa. Malam itu, setelah makan sederhana, Sulis dan Udin duduk di ruang tengah rumah kontrakan mereka. "Bang, sebentar lagi udah mau masuk bulan puasa," ucap Sulis membuka percakapan. "Iya, minggu lagi," jawab Udin singkat. Sulis menarik napas panjang. "Kalau udah puasa, biasanya jualan kita turun. Siang sepi, paling rame cuma pas mau buka aja. Itu juga nggak tentu." Memang, setiap tahun saat bulan Ramadan tiba, pendapatan mereka menurun drastis. Sebagian besar pelanggan warung adalah pekerja harian yang biasa makan siang di tempatnya. Ketika berpuasa, otomatis pemasukan siang hari hampir tidak ada. "Iya, Bang juga tahu," Sautudin pelan. "Kalau cuma andelin jualan nasi kayak biasa, nggak cukup Bang. Belum lagi kebutuhan puasa kan naik. Harga bahan pokok juga sering ikutan naik," lanjut Sulis. "Lah, terus bagaimana?" "Loh, aku kan nanya, kok Abang malah balik tanya sih?" Jelas Sulis. Mendapati itu, Udin menggaruk-garuk kepalanya. Rupanya Udin juga tidak memiliki ide. Namun tiba-tiba saja, "Oh iya ya, bagaimana kalau kita buka warung takjil aja ya? Bakal orang buka puasa." "Tahun kemarin juga udah kita bahas. Di sini yang jualan takjil udah banyak Bang. Waktu itu aku juga udah nanya sama si Risma. Dia kan suka jualan takjil. Ya kata dia penghasilannya nggak gede, malahan kadang boncos. Soalnya udah banyak yang jualan juga kalau di sini," ungkap Sulis. Perlu diketahui, Sulis tinggal di daerah padat penduduk di mana terdapat banyak kontrakan dan kos-kosan yang menjamur, sehingga saat bulan puasa di tempatnya banyak dari penghuni di sana yang berjualan takjil. Abang kagak ada ide lagi mah. Pala abang buntu. Kalau soal tenaga mah abang siap bantu," Sautudin. Abang kalau disuruh mikir dikit aja bawaannya langsung mumet," saut Sulis sewot. Belum sempat pembicaraan mereka selesai, pintu kamar terbuka. Andra, anak mereka, keluar dengan pakaian yang sudah rapi dan rambut disisir klimis. "Bu," panggil Andra. "Apa?" saut Sulis. "Minta uang Bu, Andra mau main nih," ujar Andra santai. Sulis langsung menoleh tajam. "Minta uang mulu sih, buat apa?" "Ya buat nongkrong Bu. Masa nggak megang uang sama sekali?" jawab Andra santai. Wajah Sulis berubah kesal. "Andra, kamu itu udah lulus SMA, bukan anak kecil lagi. Tiap hari nongkrong terus, kerja enggak." Andra menghela napas panjang. Lagi nyari kerja juga kan Bu?" "Nyari kerja tapi tiap malam keluar. Lamaran udah berapa yang kamu masukin?" tanya Sulis dengan nada meninggi. Andra terdiam. "Ibu itu capek, kerja dari pagi sampai malam. Kamu enak minta uang cuma buat nongkrong. Kalau mau uang, cari kerja, bantu orang tua, bukan malah nambah beban," tegas Sulis. Udin hanya duduk diam. Andra memang sudah beberapa bulan lulus, tapi belum juga mendapatkan pekerjaan tetap. Iya, ntar Andra cari lagi dah," gumamnya pelan. "Jangan ntar, besok mulai serius cari. Datangi tempat-tempat yang banyak lowongan. Jangan cuma nunggu," balas Sulis. Andra terlihat kesal, tapi tak berani membantah lebih jauh. Ia kembali masuk ke kamar, tak jadi meminta uang. Keesokan harinya,
Udin nampak sedang mengobrol dengan Joni di sebuah warung kopi. Tepat di samping warung itu terdapat saung kecil yang berdiri di lahan kosong. Tempat itu menjadi tempat favorit bagi Udin dan Joni untuk mereka berdua. Terkadang saat tidak berjualan, Udin bisa seharian di tempat tersebut. Namun di hari itu, Udin baru saja kembali dari membantu istrinya untuk membuka warung makan miliknya. Din, lama amat tuh. Biasanya cepet ke warung lu ya? Tanya Joni. Iya, tadi gue disuruh bantuin dulu sama bini gue. Soalnya si Nur datangnya telat. Udah urusan katanya. Jawab Udin. Din, ada bisnis nih, ujar Joni. Bisnis apaan sih Jon? Tanya Udin penasaran. Bagito kan belum lama meninggal. Gue inget dia punya cincin bagus banget. Sungai Dara kalau kagak salah deh ya. Nah kemarin ngomong gue sama anaknya si Jojo, nanyain tuh cincin. Kata anaknya si Ada. Nah gue niatnya mau bayarin, ujar Joni. Terus tanya Udin lagi. Nah Pak Budi waktu itu pernah nawar tuh batu, tapi kagak dikasih sama Bagito. Dia nawar gope. Nah ini ada peluang nih, gue kiri-kirikin aja si Jojo. Lah palingan 200 dikasih. Dia kan kagak ngerti batu. Nanti kita bakalan untung 300.000. Press money tuh Din, tutur Joni. Ya udah lu sikat aja Jon, lumayan, saut Udin mendukung. Ya lalu Din, gue mau nyikat dari mana? Gue kan kagak ada duit buat nalangin beli batunya. Si Jojo kan biar gitu-gitu kagak mau kalau diutangin. Soalnya kemarinan gue udah ngomong begitu, jadi dikasih sama dia. Terus bagaimana? Lu mah terus mulu. Mentang-mentang dulu sering parkirin di pasar. Maksud gua ngasih tahu lu pakai duit lu dulu bakal bayarin tuh cincin. Kan lumayan tuh untungnya 300.000. Kita cek dua dah 150-an. Lumayan kan? Ucap Joni berusaha meyakinkan Udin. Lah kalau begitu ya sama. Lah gua kan juga kagak ada duit. Nih ada ceban doang bakal bayar kopi kita berdua, ucap Udin berterus terang. Ya gue juga tahu kalau lu bokek. Ya maksud gue nih, lu pinjam dulu dah sama bini lu. Bilang aja nih, bisnis bakalan tembus press money. Mendengar itu Udin terlihat merengut. Aduh, wah gak berani dah. Bini gue lagi uring-uringan Jon. Kalau gue minta duit mau boro-boro dikasih. Yang ada malah kena semprot gue, ungkap Udin. Mendapati kenyataan itu, hilanglah harapan Joni untuk mendapatkan uang. Keduanya pun nampak terdiam sambil menikmati kopi di atas meja. Joni dan Udin merenungi nasib mereka yang dilanda kebokean yang teramat sangat dahsyat. Namun di situ saat pandangan Joni melihat motor Udin, dia langsung berkata, Din, ngomong-ngomong, motor lu udah lunas kan ya? Ya udah lama. Lah motor gua kan Beat tahun 2018, ungkap Udin. BPKB-nya ada ya? Tanya Joni lagi. Ya ada. Apa sih lu nanyain? Ucap Udin balik bertanya. Cocok. Gini aja Din, lu gade aja BPKB lu, bakal bayarin dulu batunya begitu. Nah ntar kalau udah kejual lu tebus lagi, ujar Joni. Gila lu mah Jon, gadeinnya kemana? Motor gua motor butut, pegadean kagak mau terima, saut Udin. Ya elah, jangan ke pegadean. Terus kemana? Bangke, bang keliling. Ogah. Objekan semprit minjemnya sama bang keliling. Abis tuh untung bakal bayar bunga. Ya jangan ke bangke juga. Gue ada ide nih. Pak RT 10 kan suka minjemin duit tuh. Dia emang niatnya nolong. Dia suka tuh bantuin orang-orang yang lagi kesusahan. Tapi dibantuin orang yang kenal-kenal aja. Nah kebetulan waktu itu gue pernah nganterin saudara gue pinjam duit sama dia. Kebetulan saudara gue warganya dia. Nah berhubung saudara gue baru pertama kali minjem, saudara gue pakai jaminan BPKB, terus diterima. Nah kata Pak RT mah gantinya kagak usah dilebihin, soalnya dia emang niat nolong, ungkap Joni. Waduh asik juga tuh Jon, kita gas dah. Ya jangan gas-gas doang, mana BPKB-nya? Iya ya, tadi gue kasih, ucap Udin. Sementara itu di warung nasi Mbak Sulis terlihat berpikir keras
bagaimana cara mencari uang saat bulan puasa tiba. Dia tidak berniat untuk membuka warungnya saat bulan puasa. Melihat bosnya yang sedang termenung, Nur pun bertanya pada Sulis. "Kenapa bengong sih, Bu?" tanya Nur. Ya Nur, aku lagi bingung nih mikirin bulan puasa. Soalnya kita kan bakalan tutup. Kalau maksain buka yang ada bakalan rugi. Tapi kalau nggak jualan nggak dapet uang. Mau buka takjil deket rumah udah banyak saingan. Aduh, mumet aku, ungkap Sulis berkeluh kesah. Namun di situ tiba-tiba saja Nur memberikan sebuah ide brilian. "Bu, kenapa nggak bukanya pas sahur aja? Kan setahu saya di daerah ibu itu banyak anak kos-kosan sama orang ngontrak. Pasti mereka nggak bakalan masak. Pasti laku kalau bulan puasa untuk sahur," ujar Nur. Di situ mata Sulis nampak berbinar. Mengapa tak pernah terlintas olehnya untuk membuka warung makan untuk sahur? Tapi walau begitu, ada saja kendala yang muncul. "Wah, ide bagus ya Nur. Tapi kalau jualan di rumahku, jualannya gimana? Masa depan rumah, uang rumahku aja gang sempit gitu, gak bakal ada orang yang lewat. Apa di sini aja ya?" saut Sulis. "Ya apalagi di sini, Bu. Ini kan jalan raya. Terus yang ada cuma perkantoran sama rumah-rumah gedong yang gak bakal ada yang beli juga," ucap Nur. "Ya udah deh, nanti aku nyuruh Bang Udin buat nyari tempat. Makasih ya Nur idenya. Tapi kamu tetap bantu kan?" "Ya Bu, saya mau. Nanti saya datangnya pas jam 12," ucap Nur. Saat berada di rumah, Sulis pun mengutarakan niatannya tersebut pada Udin. "Apaan? Mama mau dagang, bakal sahur. Emang gak laku apa?" tanya Udin bernada pesimis. "Ya kita ikhtiar Bang, mudah-mudahan aja banyak yang beli. Di sini kan banyak anak kos sama orang kontrak. Mereka pasti tuh nyari makanan buat sahur," ungkap Sulis. "Ya udah dah, abang mah ikut aja," saut Udin. Masalahnya di mana kita jualannya ya Bang? Kontrakan kita kan di gang. Kita butuh space yang agak luas buat naruh meja dan makanan-makanannya." "Ya juga ya, kalau di depan udah kagak ada tempat. Besok deh abang cari tempatnya," ucap Udin. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba saja Udin mendapat panggilan telepon dari Joni. Di situ, Udin berkata pada istrinya jika ia ingin keluar untuk bertemu dengan Joni. "Abang keluar dulu ya." "Pasti si Joni kan," sahut Sulis julid. "Iya. Emangnya kamu gak ada teman lain apa selain Joni Bang? Apa-apa sama dia terus. Pantas aja kamu gak maju-maju," protes Sulis. Saat itu Udin hanya diam tak menggubris omelan istrinya. Rupanya saat itu Joni telah berhasil meminjam uang dari hasil menggadaikan BPKB motor milik Udin. Malam itu Udin langsung menuju tempat biasa ia bertemu Joni. Tak jauh dari warung kopi, Joni sudah menunggu dengan wajah sumringah. "Din," panggil Joni sambil melambaikan tangannya. "Bagaimana Jon?" tanya Udin. Joni menepuk saku jaketnya. "Aman, duit udah di tangan. PRT 10 kagak banyak nanya dia. Begitu dia lihat BPKB, langsung cair." Udin sempat terdiam beberapa detik. Ada rasa was-was, tapi bayangan keuntungan 300.000 membuatnya tetap berdiri di situ. "Ya udah dah, sekarang kita ke rumah Jojo," ujar Udin. Akhirnya mereka berdua pun berangkat menuju ke rumah Jojo, anak dari almarhum Bagito. Sesampainya di sana, Joni langsung mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Jojo keluar. "Bang Joni, ada apaan ya malam-malam?" "Anu Jo, gue mau bayarin cincin punya bapak lu yang tempo hari," jawab Joni santai. "Masih ada kan?" Jojo mengangguk. "Oh, kirain ada apa. Masih ada Bang." "Jadinya berapa nih Jo? Ini temen gue mau bayarin," ujar Joni langsung ke inti sambil menunjuk ke arah Udin. Jojo terlihat berpikir. "Waduh, berapa ya? Saya nggak tahu Bang." "Ya udah gini aja dah. Temen gue berani 200.000, bagaimana?" tawar Joni. "Aduh, gak bisa dilebihin Bang," saut Jojo. "Ya itu mah udah bagus banget harganya. Ini mah karena temen gue demen banget aja sama tuh cincin. Kalau kagak mah susah dijualnya," rayu Joni. Udin hanya berdiri di samping, mengangguk kecil seolah mendukung ucapan Joni. Jojo masuk sebentar ke dalam rumah,
lalu kembali membawa sebuah kotak kecil. Ia membukanya dan memperlihatkan cincin batu yang berwarna kehijauan. "Nih," kata Jojo. Joni menoleh ke Udin sebentar, lalu mengeluarkan uang dari sakunya. "Nih ya, 200.000. Uang berpindah tangan, Jojo menyerahkan cincin tanpa banyak bicara. Baginya, cincin itu hanya peninggalan biasa. Dia memang tidak terlalu paham soal batu akik. Setelah transaksi selesai, Joni dan Udin segera berpamitan. Begitu sampai di luar rumah Jojo, Joni tersenyum lebar. Tinggal kita jual nih sama Pak Budi. 300.000 bersih tangan kita dah." Namun di situ Udin nampak tertarik dengan cincin tersebut. Tiba-tiba saja dia berkata, "John, ini cincin bagus juga ya. Gue pakai dulu ah. Kayaknya bagus nih bakal lebaran. Ntar habis lebaran baru kita jual sama Pak Budi." "Idih, lu gimana sih, Din? Ya kagak dapet duit kita," protes Joni. "Ya udah nih, gue kasih gocap dulu. Ntar sisanya pas kita jualan cincin ini. Gue pakai dulu ya cincinnya." Cakep banget soalnya, gue lihat-lihat," ujar Udin. Gimana sih lu, Din? Gue udah ngebayangin dapet duit 150.000. Gue pan mau beli bako, mau nyetok gue bakal sebulan," gerutu Joni. "Ya elah, gocap juga cukup. Lagian lu kalau megang duit banyak cepet habis," saut Udin. Mendapati itu, Joni hanya bisa pasrah. Tiba-tiba saja Udin teringat akan pesan istrinya untuk mencari lahan berjualan selama bulan puasa. Di situ Udin bertanya pada Joni untuk mencari tempat berjualan. "Lu mau nyari tempat jualan bakal bini lu di sini?" tanya Joni. "Iya, bini gua katanya mau jualan nasi bakal sahur," jawab Udin. "Oh begitu. Mana ya? Oh di sini mah kagak ada tempat. Soalnya kan kata lu butuh tempat rada luasan bakal naruh meja. Bagaimana kalau di samping air Petra aja tuh, yang depan kebun," ujar Joni. "Oh, di situ kagak apa-apa John kalau jualan. Palingan dari sampai subuh doang sih gue jualannya." "Ya kagak ngapa-ngapa, Din. Dah, kalau ada apa-apa ntar gue yang maju," ujar Joni. Malam itu juga, mereka berdua menyempatkan diri melihat lokasi tersebut. Tempatnya memang berada di samping air Petra, persis menghadap jalan yang cukup sering dilintasi motor warga. Di sisi kanan, terdapat kebun kecil yang tidak terurus, sementara di sisi kiri tembok pembatas air Petra. "Lumayan juga ini, Din. Bisa naruh 2 meja panjang," ujar Joni sambil menunjuk lahan kosong yang agak rata. "Ya juga ya," jawab Udin mulai merasa optimis. Keesokan harinya, Udin kembali datang ke lokasi saat siang hari untuk memastikan. Ia sempat berbincang dengan salah satu warga yang rumahnya tak jauh dari sana. Bang, kalau malam biasanya ada yang pakai tempat ini kagak?" tanya Udin hati-hati. "Nggak ada, palingan cuma anak muda nongkrong bentar doang." "Kenapa?" jawab warga itu. "Mau dipakai sama istri saya, bakal jualan nasi bakal sahur. Cuma sebulan doang sih pas puasa." "Oh ya nggak apa-apa bang, asal jangan ganggu jalan aja," jawabnya santai. Jawaban itu membuat Udin semakin yakin. Sore harinya ia menyampaikan kabar gembira tersebut. "Mah, tempatnya udah dapet di samping air Petra, yang depan kebun," ujar Udin. "Serius? Aman gak?" tanya Sulis memastikan. "Ya aman, udah tanya sama warga sekitar, katanya mah kagak masalah. Kita jualan juga cuma tengah malam sampai subuh." Sulis terlihat berpikir sejenak, kemudian mengangguk. "Ya udah, kita coba aja. Yang penting jangan sampai ribut sama warga." Beberapa hari menjelang Ramadan, mereka mulai mempersiapkan semuanya. Meja lipat dibersihkan, termos nasi ditambah 1, dan Sulis mulai menyusun menu khusus sahur: nasi, ayam goreng, orek tempe, telur balado, serta sayur yang bisa tahan beberapa jam. Nur juga sudah sepakat membantu datang lebih awal. Malam pertama Ramadan tiba. Sekitar pukul 11 malam, Udin sudah lebih dulu berangkat membawa meja dan peralatan, disusul Sulis dan Nur yang membawa bahan makanan dengan gerobak dorong kecil. Mereka menata meja di lokasi yang telah ditentukan.
Lampu bolam digantung dengan bantuan kabel yang ditarik dari rumah warga yang bersedia membantu dengan imbalan sedikit uang listrik. Tepat pukul 12:30 dini hari, warung sahur sederhana itu resmi dibuka. Awalnya sepi, namun sekitar pukul 1 lewat, satu persatu anak kos mulai berdatangan. "Bu, nasi satu dibungkus ya," ujar seorang pemuda. Kalau saya pakai ayam, Bu," saut yang lain. Tak lama kemudian, dua pengemudi ojek online ikut berhenti. Dalam waktu 1 jam, meja yang tadinya penuh lauk mulai berkurang. Mbak Sulis dan Nur sibuk melayani pembeli, sementara Udin membantu membungkus dan menerima pembayaran. Menjelang pukul 3 pagi, dagangan mereka hampir habis. Udin menoleh ke arah Sulis dengan wajah tak menyangka. "Wah, ini laku semua ini." Sulis hanya tersenyum sambil tetap bekerja. Dalam hatinya, ia merasa sedikit lega. Tempat yang ditunjuk Joni ternyata benar-benar membawa harapan baru bagi usaha mereka. Untuk pertama kalinya sejak memikirkan bulan puasa, Sulis merasa bahwa mungkin kali ini mereka tidak akan kesulitan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hari berikutnya, warung sahur yang dibuka Sulis ternyata masih ramai pembeli. Bahkan jumlahnya lebih banyak dibandingkan malam pertama. Masakan Sulis rupanya cocok di lidah warga sekitar, terutama anak-anak kos yang memang membutuhkan makanan praktis untuk sahur. Belum sampai pukul 3 pagi, seluruh dagangan sudah habis tanpa sisa. "Wah, besok kayaknya kudu masak banyak kan ini mah. Laku banget soalnya," ujar Udin sambil membereskan wadah lauk yang sudah kosong. "Iya, aku juga gak nyangka nih bakal selaris ini. Besok tambah porsi deh," jawab Sulis. Udin kemudian teringat sesuatu. "Oh iya, Suyandra besok suruh bantuin juga. Lumayan kan, main repot ini kalau cuma kita bertiga." "Iya, nanti aku suruh Andra bantu biar gak cuma diam di kamar terus. Sekalian belajar cari duit," saut Sulis tegas. Malam berikutnya, sebelum berangkat ke lokasi jualan, Sulis mengetuk pintu kamar Andra. "Andra, nanti malam ikuti berjualan ya, bantu-bantu," katanya. "Jam berapa, Bu?" tanya Andra yang terlihat kurang bersemangat. "Jam 11 sudah siap, kita berangkatnya bareng," jawab Sulis singkat. Awalnya Andra ingin menolak, tetapi melihat wajah sangar ibunya, ia hanya bisa mengangguk. Malam itu, untuk pertama kalinya Andra ikut ke lokasi jualan sahur. Ia membantu mengangkat meja lipat dari motor dan menyusun kursi plastik. Udin mengajarinya cara memasang lampu dan menata lauk di atas meja. "Nih, kalau ada yang pesen dibungkus, lu yang masukin nasi ke kotaknya. Jangan kedikitan, tapi jangan kebanyakan juga," ujar Udin memberi arahan. Andra mengangguk pelan. Saat pembeli mulai berdatangan, Andra terlihat canggung, namun lama-kelamaan ia mulai terbiasa. Dia menerima uang, memberikan kembalian, dan membantu membungkus pesanan lebih cepat. "Mas, nasi tambah telur ya," kata seorang pembeli. "Ya, tunggu sebentar," jawab Andra, lalu dengan cekatan menyiapkan pesanan. Sulis memperhatikan dari samping. Dalam hatinya ada rasa bangga meski tidak ia tunjukkan. Malam itu pembeli tetap ramai, bahkan lebih ramai dari sebelumnya karena kabar tentang warung sahur tersebut sudah mulai menyebar dari mulut ke mulut. Menjelang pukul 3 pagi, seperti 2 hari sebelumnya, dagangan kembali habis. Andra terlihat berkeringat dan lelah. Tetapi kali ini wajahnya berbeda. Ia tak lagi terlihat malas. "Capek juga ya, Bu?" katanya sambil duduk sebentar. Baru juga segitu udah capek," saut Sulis, tapi nadanya tidak sekeras biasanya. Udin menepuk bawah anaknya. "Nah, itu namanya cari duit. Kagak gampang kan?" Andra hanya tersenyum kecil. Saat mereka membereskan meja dan bersiap pulang, Sulis diam-diam merasa ada perubahan kecil di rumahnya. Bukan hanya soal dagangan yang laris,
tetapi juga karena anaknya mulai terlibat dan melihat langsung bagaimana orang tuanya bekerja keras. Setelah beberapa hari, usaha mereka semakin lancar. Seperti biasa, malam itu Udin datang lebih dulu ke lokasi. Ia menurunkan meja lipat dari motor, menata termos nasi dan menyusun beberapa lauk. Suasana masih sepi, jam belum menunjukkan pukul 12 malam, jalanan hanya sesekali dilewati motor. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba Udin merasa ada seseorang berdiri di depannya. Ia mendongak dan terkejut. Seorang wanita muda sudah berdiri tepat di depan meja yang masih kosong. Udin sama sekali tidak mendengar langkah kaki atau suara motor sebelumnya. Astagfirullah, ya ampun Neng, ngagetin aja. Belum siap ini jualannya, ujar Udin sambil menahan kaget. Wanita itu tersenyum tipis, wajahnya sebagian tertutup rambut panjang yang terurai. Ia menatap ke arah meja. Gak apa-apa bang, saya tunggu, ucapnya pelan, suaranya lembut. Udin merasa sedikit tidak nyaman. Biasanya pembeli datang setelah lauk benar-benar siap. Ini baru tahap awal persiapan. Meja pun masih kosong. Tapi masih lama ini Meneng. Lauknya juga banyak yang belum datang, kata Udin berusaha bersikap biasa. Saya nggak buru-buru bang, jawab wanita itu singkat. Suasana terasa kaku. Udin kembali melanjutkan pekerjaannya, tapi perasaannya tidak tenang. Ia bisa merasakan tatapan wanita itu tertuju padanya. Setiap kali ia menoleh sekilas, wanita itu masih berdiri di tempat yang sama, diam, tanpa memainkan ponsel, tanpa duduk, hanya menunggu. Udin mencoba menebak-nebak, mungkin ini anak kos baru atau mungkin memang terlalu lapar sehingga datang lebih awal. Beberapa menit berlalu. Rumahnya di mana, Neng? Tanya Udin mencoba mencairkan suasana. Wanita itu terdiam sejenak sebelum menjawab. Dekat sini, Bang. Jawabannya singkat. Udin mengangguk, lalu kembali menyusun sendok dan plastik pembungkus. Dia merasa aneh. Karena biasanya anak kos yang menunggu akan duduk santai atau bermain ponsel. Tapi wanita ini hanya berdiri diam. Detik terasa berjalan lebih lambat. Tiba-tiba Udin sadar satu hal. Wanita itu datang tanpa suara. Tak ada selangkah kaki, tidak ada bunyi sandal, tidak ada suara apapun. Padahal lokasi mereka cukup terbuka dan sunyi. Udin menelan ludahnya sendiri. Dia bergumam dalam hatinya. Duh, ini cewek bikin gue merinding nih. Apa jangan-jangan dia memedi ya? Ini juga si Sulis sama si Nur. Lama banget datangnya. Duh. Tiba-tiba wanita itu berkata, memangnya udah ada apa aja bang? Kayaknya saya lihat nasi sama sayur udah ada. Iya, ini baru nasi sama sayur jamur aja yang ada. Yang lainnya belum datang, ujar Udin. Ya udah bang, itu saja nggak apa-apa, sahut wanita itu. Walaupun persiapannya belum selesai, Udin akhirnya membuka bungkusan sayur jamur yang masih tertutup rapi. Dia mengambil nasi, menambahkan sayur jamur secukupnya, lalu membungkusnya. 8.000 Neng, ucap Udin. Wanita itu langsung menyerahkan uang pecahan 10.000. Baliannya 2.000 ya Neng, tunggu bentar, ujar Udin sambil mencari uang kembalian. Ia membongkar tas berisi uang receh. Beberapa koin tercecer di atas meja. Setelah menemukan 2.000 rupiah, ia mendongak. Tapi wanita itu sudah tidak ada. Udin langsung menoleh ke kanan dan ke kiri. Jalanan masih sepi, tidak ada siapa-siapa. Mana tuh cewek? Gumamnya. Ia bahkan sempat melangkah beberapa meter ke depan, melihat ke arah gang kecil di samping kebun, tapi tetap tidak ada siapa-siapa. Aduh, hilang kemana tuh cewek ya? Apa saking laparnya kali, langsung buru-buru pulang kali ya? Ucapnya mencoba berpikir logis. Udin kembali ke meja, menyimpan uang kembalian yang tadi tak jadi diberikan. Tak lama kemudian, Sulis datang bersama Nur membawa sisa lauk yang belum ditata. Namun, saat Sulis membuka salah satu wadah, ia langsung berhenti.
Sayur jamur kok udah kebuka? Tanyanya heran. Nur ikut melirik. Ya Bu, tadi kan masih saya ikat rapat. Sulis menatap Udin. Abang udah jualan? Sulis sempat menyapu pandangan sekitar, tapi jalanan masih sepi. Namun, ia memilih tak memikirkan hal itu dan kembali fokus menata lauk, menyusun piring, menyalakan kompor kecil di sudut meja. Tak lama kemudian, Andre datang sambil membawa beberapa bahan tambahan. Ia langsung membantu menata sayur jamur yang tadi sudah dibuka Udin ke dalam wadah stainless. Namun, tiba-tiba Andre berhenti. Wajahnya berubah. Bu, ini kok bau ya? Ucap Andra pelan. Sulis yang sedang mengaduk sambal menoleh. Bau apa sih? Andra mendekatkan wajahnya ke wadah itu, lalu refleks menjauh. Bau banget Bu, kayak bau bangke. Seketika, Sulis mendekat. Dia menghirup, lalu wajahnya langsung menegang. Bau menyengat menusuk hidung, seperti daging busuk yang dibiarkan berhari-hari. Perasaan tadi masih bagus tuh sayur. Gumam Udin bingung. Sulis mengaduk sedikit sayur itu dengan sendok. Warna kuahnya lebih keruh dari biasanya. Jamur pun terlihat menghitam, lembek tak wajar. Padahal sayur itu baru dimasak. Udah, buang aja. Tegas Sulis dengan nada tak biasa. Dibuang semua Bu? Tanya Nur ragu. Iya, jangan dijual. Nanti orang keracunan. Nur mengangguk. Ia membawa wadah itu ke belakang warung, lalu menuangkannya ke dalam kantong plastik besar. Saat kuahnya jatuh, aroma busuk semakin kuat, membuatnya hampir muntah. Keesokan harinya, sesuatu yang tak biasa terjadi. Udin tidak bangun seperti biasanya. Biasanya, sebelum azan asar ia sudah terjaga, tapi kali ini Sulis yang lebih dulu bangun dan mendapati suaminya masih terbaring. Bang, udah jam 4, belanja yuk, ucap Sulis pelan sambil menggoyang baunya. Tak ada jawaban, tubuh Udin terasa panas. Sulis mengernyit, lalu menyentuh kening Udin. Panasnya bukan main. Abang, kali ini suaranya lebih panik. Udin membuka mata perlahan, tatapannya kosong, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar hebat, meski selimut sudah menutupi hampir seluruh badan. Abang meriang ini, giginya bergemeretak. Sulis buru-buru mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke dada dan punggung Udin. Namun, tubuh pria itu tetap menggigil. Andra yang mendengar keributan pun keluar dari kamar. Kenapa Bu? Ini bapak kamu meriang. Kamu anterin ibu ke pasar ya? Jawab Sulis dengan wajah cemas. Andra pun mengangguk, siap menggantikan peran dari sang ayah. Sudah beberapa hari, Udin tak bisa membantu istrinya berjualan. Meski sudah berobat ke klinik dan diberi obat penurun panas, demamnya tak juga reda. Sulis mulai khawatir. Ia bahkan berniat membawa suaminya ke rumah sakit jika kondisinya tak kunjung membaik. Siang itu, Joni sahabat lama Udin datang setelah mendengar kabar bahwa temannya itu sakit. Assalamualaikum, teriak Joni dari depan rumah. Waalaikumsalam. Masuk aja John, jawab Sulis dari dalam. Joni langsung melangkah masuk di ruang tamu. Dia melihat Udin duduk lunglai di kursi panjang, tubuhnya diselimuti sarung tebal meski siang itu udara cukup panas. Bukannya menunjukkan rasa iba, Joni malah nyengir. Udah kayak ayam sayur Udin, ledeknya. Udin mendengus pelan. Suwe banget lu John, lagi sakit ini, malah diledekin. Lu gini hari masih sakit aja. Jangan lama-lama. Lah siapa yang nemenin gua ngopi siang-siang kalau lu tepar terus? Joni terkekeh. Memang Udin dan Joni terkenal jarang berpuasa. Jadi biasanya saat orang-orang menahan lapar, mereka berdua justru nongkrong diam-diam di warung kopi siang hari. Wajar saja kalau Joni merasa kehilangan partner nongkrongnya itu. Namun kali ini Udin hanya tersenyum lemah. Badan gue ini ngilu semua John. Dari pundak sampai kaki kayak habis digebukin orang. Joni yang tadinya bercanda mulai memperhatikan lebih serius.
Ngilu semua, greges gitu. Iya, kadang dingin banget, tapi badan gue panas. Malam makin parah. Johnny mengangguk, mencoba terlihat sok tahu. Itu mah masuk angin akut kali, Din. Lu kebanyakan begadang, kecapean. Udin menggeleng lemah. Ada, agak tahu dah. Johnny lalu menepuk pahanya. Udah gue tahu, lu kudu diurut. Hah, diurut? Udin mengernyit. Iya, kebetulan banget ini. Di masjid kita ada marbot baru. Orang yang baru datang dari kampung. Katanya pintar ngurut. Banyak yang bilang tangannya manjur, panas tangannya. Sulis yang sejak tadi mendengarkan dari dapur mendekat. Memang beneran bagus, John. Lah iya, Pok. Marinan si Darman keseleo, sekali diurut, langsung lurus. Udin terlihat ragu, tapi rasa ngilu di tubuhnya memang tak tertahankan. Ya udah dah, gue mau. Suruh kemari dah orangnya, John. Katanya akhirnya. Di malam harinya, setelah tarawih selesai, terdengar salam dari depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Sulis cepat. Johnny masuk lebih dulu, diikuti seorang ustadz muda yang menjadi marbot masjid ujung gang itu. Namanya Rahman. Usianya mungkin tak jauh dari 30-an. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang namun tajam. Dia langsung menghampiri Udin yang sudah duduk bersandar di ruang tamu. Katanya mau diuruti, Bang. Tanya Ustadz Rahman lembut. Iya ini Pak Ustadz, ngilu, greges, badan dingin banget kalau malam. Jawab Udin pelan. Ustadz Rahman mengangguk, lalu mulai memijat pundak dan punggung Udin. Awalnya biasa saja, Udin beringis saat titik-titik tertentu ditekan. Namun beberapa menit kemudian, tangan Ustadz Rahman tiba-tiba berhenti, alisnya berkerut. Dia memejamkan mata seolah merasakan sesuatu lewat sentuhan tangannya. Sakitnya dari kapan? Tanyanya lagi, kali ini lebih serius. Udah hampir 3 hari ini, jawab Udin. Ustadz Rahman menarik nafas panjang. Ia melanjutkan pijatan, namun kini bibirnya komat kamit membaca ayat-ayat Al-Quran. Tiba-tiba, tubuh Udin bergetar hebat. Ustadz Rahman langsung menempelkan telapak tangannya ke punggung Udin sambil membaca ayat kursi dengan suara lebih jelas. Beberapa detik kemudian, sakit. Sulis panik. Bang kenapa bang? Ustadz Rahman membuka mata, tatapannya kini tajam, namun sambil tersenyum ia berkata, ini bukan masuk angin biasa. Ini bapaknya ketempelan. Johnny yang tadinya santai langsung duduk tegak. Waduh, maksudnya apaan ya, Tat? Ustadz Rahman menatap Udin lama. Ya, ada yang senang sama bapak ini. Suasana ruang tamu mendadak sunyi. Ketempelan apa ya Pak Ustadz? Suara Sulis gemetar. Ustadz Rahman menjawab pelan. Sosok perempuan, energinya kuat, jenisnya kuntilanak. Sulis langsung menutup mulut. Johnny merinding. Udin sendiri mulai menggigil lebih hebat. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Tanpa banyak bicara, Ustadz Rahman segera memulai ruqyah. Dia membaca beberapa ayat dengan suara tegas. Setiap kali ayat dibacakan, tubuh Udin menegang lalu tersentak. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Tiba-tiba Udin muntah cairan bening ke lantai. Setelah itu tubuhnya lunglai. Hening. Lalu perlahan nafasnya mulai teratur. Keringat bercucuran di dahinya. Ustadz Rahman mengusap wajahnya sendiri, lalu menatap tangan kanan Udin. Cincinnya bagus. Udah lama punya cincin itu Pak? Tanyanya tiba-tiba. Semua menoleh. Ini cincin baru ini mah, jawab Udin lemah. Ustadz Rahman menggeleng. Tanpa basa-basi, Ustadz Rahman menyuruh Udin untuk melepas cincin tersebut. Mendengar itu, Udin dan Johnny saling pandang karena mereka tahu benar jika cincin tersebut sebelumnya ingin mereka jual kembali. Mereka berdua tak menyangka jika cincin tersebut bertuah. Dengan tangan gemetar, Udin membuka cincin itu. Begitu cincin terlepas, tubuhnya terasa seperti lebih ringan.
Dia menarik nafas panjang untuk pertama kalinya tanpa rasa sesak. Sebenarnya mau cincin. Mau saya jual lagi, Ustaz. Soalnya ada yang mau beli nih cincin, ujar Udin. Ustadz Rahman menerima cincin itu, membungkusnya dengan kain kecil yang ia keluarkan dari saku. Benda seperti ini sering jadi perantara, bisa mendatangkan malapetaka untuk pemiliknya. Kalau bisa jangan diperjualbelikan ya, karena akan mendatangkan kemudaratan bagi kita. Udin tertunduk. Dia teringat bagaimana ia dan Joni sempat berharap cincin itu bisa membawa keuntungan. Besok pagi kita kuburkan atau hanyutkan di sungai. Dan satu lagi, kalau bisa Bapak jaga sholat ya. Soalnya kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah kita akan terhindar dari hal-hal seperti ini. Sejak malam itu, kondisi Udin berangsur membaik. Demamnya turun, rasa ngilu perlahan hilang. Warung kembali buka seperti biasa, kali ini dengan Andra yang lebih rajin membantu orang tua. Tak ada lagi wanita misterius yang datang sebelum fajar, tak ada lagi sayur yang tiba-tiba membusuk, tak ada lagi hawa dingin yang menyelimuti rumah mereka. Udin akhirnya sadar, bukan hanya penyakit yang hampir merenggut kesehatannya, melainkan kelalaiannya sendiri. Sejak kejadian itu, ia mulai rajin sholat berjemaah di masjid. Joni pun perlahan berubah. Andra melihat sendiri bagaimana ayahnya hampir tumbang hanya karena benda kecil yang dianggap sepele. Warung nasi Mbak Sulis tetap berdiri sederhana, rezeki tetap datang, kadang banyak, kadang sedikit. Namun, satu hal yang pasti, mereka kini lebih berhati-hati, bukan hanya dalam berdagang, tapi juga dalam menerima dan menyimpan sesuatu yang tidak mereka ketahui asal-usulnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Mas Dhani SBR. Waduh, ini kisahnya ini ya ringan, tapi seperti biasa ciri khas Mas Dhani itu dapat banget, gerak banget ya. Bagaimana Bang Udin nih, waduh Bang Udin sama Joni. Udin sama Joni mokel dia tiap hari teman-teman. Seperti ini nggak tahan lapar tuh, lebih kepada rokok sih model-modelan kayak begitu tuh ya kan. Dia nggak nahan ngerokok sama ngopi biasanya nih model-modelan begitu. Dan ini relate sih, banyak di sekitaran kita Udin-Udin seperti ini. Saya jadi curiga nih, jangan-jangan Mas Dhani kayak gini juga nih. Dia biasa mokel di warteg nih, jangan-jangan ya. Mas Dhani, Anda udah gede ya, udah dewasa, nggak bercanda deh. Mas Dhani orangnya baik dia. Dan bagaimana ternyata batu Sungai Daro. Waduh, teman-teman ada yang suka batu nggak? Kalau setahu saya Sungai Daro tuh warnanya hijau daun pisang tuh. Tuh pada masanya tuh lagi naik-naiknya tuh batu itu, karena pernah dipakai sama Barack Obama, dikasih sama Presiden SBY waktu itu. Luar biasa ya. Dan ternyata batu itu menurut Ustadz Rahman, ini batu ini tuh seperti apa ya, memancing makhluk halus untuk mendekat. Salah satunya adalah sosok kuntilanak yang mendatangi warung nasi Mbak Sulis, mendatangi Bang Udin saat itu dan naksir dia. Waduh, ngeri banget ya, ditempelin. Udah meriang dah tuh. Si Joni datang bukan khawatir, tapi karena dia nggak ada teman mokel, nggak ada teman jebol puasa, kurang aja. Tapi enggak deh. Pada akhirnya Joni sendiri menjadi pembuka jalan, dipanggilkan Ustadz Rahman dan akhirnya diruqyah. Alhamdulillah. Pada akhirnya Bang Udin bisa sembuh. Dan dia diambil deh tuh batu Sungai Daronya. Dan di sini yang pasti amsyong, karena uang 500 ribunya belum lunas ya kan, digadain BPKB, tapi batunya terpaksa dilarung oleh Ustadz karena bahaya. Waduh, nih seperti biasa ya kisahnya dari Mas Dhani itu gigit banget. Walaupun ringan, sederhana, tapi kita dapet banget masuk ke dalam situasi itu. Keren banget Mas Dhani SBR, apalagi situasinya juga bulan puasa, nih warung sahur, jadi lebih mengena ya. Dan apakah warung nasi Mbak Sulis ini akan ada kelanjutannya, kisah Bang Udin dan Joni? Aduh, kalau saya sih terserah Mas Dhani SBR aja ya. Yang penting buat warung kopi Bang Doni jangan sampai hilang, tetap ditunggu di malam Sabtu. Wah, sekali lagi terima kasih
buat Mas Denny SBR atas kisahnya yang luar biasa. Semoga teman-teman juga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempol, tombol hype-nya juga boleh diklik. Dan boleh juga dong dibantu di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun yang sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.